Halo guys, kenalin, aku Cindy Tantia, panggil aja Cindy. Aku dari kelompok 3 dengan NPM akhir 032. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tika Eru Sabrina, bisa dipanggil Tika, dari kelompok 3 dengan NPM akhir 034. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ansori Salahuddin dengan NPM akhir 021 dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Rafiki Azizi Fadlian dengan NPM akhir 001 dari kelompok 3. Permisi Pak. Iya. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian, ingin mewawancarai Bapak. Nama Bapak atas nama siapa ya? Bapak Haji Mulyono, Usianya, 60. alamat tinggal dan lahan pertaniannya Stati. Lahannya juga di Stati. Sini, enggak, lahannya di Sukodono sini. Sejak kapan Bapak melakukan pertanian tadi? Sebetulnya saya ini jauh tahun berapa ya? 85 pertengahan. Cuma bidang saya di dalam pengolahan bahan pertanian. Dari dulu itu nggak padi, apa? Dari dulu. Padi, cuma saya khusus dalam bidang pengolahan tanah itu, bukan dari penanaman sampai selesai, bukan. Terus sekitar tahun 2015 itu baru mulai tanam gitu. Masalahnya waktu tahun-tahun 90 itu pengolahan masih kurang. Iya, saya itu tenaga khusus pengolahan itu kurang. Terus apakah petani ini milik pribadi atau sewa, Pak? Cenderung sewa, nggak ada yang pribadi. Khususnya wilayah Sidoarjo itu sudah nggak ada petani pribadi. Berapa luas lahan yang Bapak sewa? Kurang lebih 2 hektar. Kalau benih untuk tanam itu beli atau dari hasil panen? Dari hasil panen yang dipilih yang baik itu diambil dari tetangga apa dari teman gitu. Masalahnya kalau dari yang kemasan itu cenderung nggak bagus, jadi kita nggak tahu hasilnya aja gitu. Kalau udah ditanam satu kali baru kan tampak, oh benih ini bagus, benih ini nggak bagus kan gitu. Terus sistem ketahanannya, sistem ratai padi gitu. Terus jenis varietas apa yang biasa ditanam, Pak? Biasanya itu Cibatu 06, terus Mustajab, sama apa ya, selang jumbo. Mengapa memilih varietas tersebut, Pak? Lebih tahan dia, batangnya lebih kuat gitu. Masalahnya kan tanah-tanah becek itu cenderung batangnya harus kuat. Gampang busuk gitu, Pak? Enggak, memang harus punya ketahanan lebih daripada tanah yang biasa-biasa. Kalau kedalaman 15 gitu, segala jenis tanaman masuk, jenis padi apapun masuk. Tapi kalau kedalaman sampai 40-50 ke atas, itu pilih-pilih. Harus batangnya kuat, terus tahan sama burung pipit gitu. Apakah pernah ganti varietas, Pak? Kayak coba-coba gitu. Gini, kalau di wilayah itu tergantung pada wilayah. Jadi kalau wilayahnya itu becek gini, cenderung monoton itu aja. Jadi nggak pernah ganti. Iya, jadi nggak begitu banyak. Tapi kalau mungkin wilayah itu agak kering, itu banyak fasilitas. Padi gogo gitu. Nggak ada sini, khususnya wilayah Sidoarjo nggak ada. Kalau itu ada tabur benih. Oh iya. Apa ya itu ya? Jadi saya nggak pakai tanam tapi dihaluskan terus bibitnya ditebal gitu aja. Jadi jaraknya nggak tentu. Nggak tentu. Nanti kalau sudah 15 sampai 25 baru dibagi, dirapikan, ditata.
Baik Pak, untuk waktu tanam setiap musimnya tuh dilakukan kapan? Sebetulnya ya posisi paling ideal itu bulan 11 sama bulan 6. Tapi kadang-kadang petani kurang tahu misalnya. Jadi lihat kalau tetangga tanam ya ikut tanam gitu aja. Jadi istilahnya musim yang bagus cenderung banyak yang belum tahu. Tapi yang paling ideal itu bulan 11 sama bulan 6. Tapi selain bulan itu juga nggak apa-apa tanam? Nggak apa-apa, tapi resiko tinggi. Terus untuk pengolahan lahannya seperti apa Pak? Ya pakai bajak hand, bajak sapi. Kayak traktor Iya. begitu. Untuk sistem penanamannya seperti jajar, legowo atau bagaimana? Acak kalau di sini dulu. Oh, Acak sekitar 23 sampai 25 persegi. berarti semuanya langsung acak Pak? Ya, acak. Untuk pupuknya pakai jenis apa Pak? Ini tergantung. Kalau yang biasa pakai cair ya pakai Ambition itu. Itu kan dari minyak ikan itu. Kalau yang model lama ya pakai Urea sama Ponska itu. Kalau misalnya biasanya Bapak pakai Urea atau Ponska itu dosisnya berapa untuk lahannya yang sekitar 2,5 hektar ya? Ya segini dibuat kecil 1 hektar itu kalau pupuk standar ya. Iya. Pupuk standar itu sekitar 8 sampai 9 kuintal. Terus untuk di lahan itu ada kayak hama atau penyakit gitu nggak Pak? Kalau di sini cenderung keong yang utama. Oh, keong mas itu ya, Ya. Pak? Telurnya mungkin biasanya. Ya enggak, ya dia itu makan Oh. padinya masih kecil itu dipotong. Berarti waktu masih muda ya, Ya, Pak? sekitar 1 minggu lah. Itu nanti ada penanganannya sendiri atau gimana Bapak pengendaliannya? Kalau yang manual itu diambil terus dimasukkan dikasih kresek gitu aja, tas terus dibuang gitu. Terus untuk umur panennya biasanya tanaman padi pada umur Padi berapa? 90 sampai 100. Kadang bisa lebih atau kurang atau gimana Pak? Kalau cuaca hujan gini, kalau hujan ya Iya. bulan 3 itu kurang lebih nambah 7 hari sampai 10. Untuk rata-rata hasil panennya itu berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau per hektar itu sekitar 6 sampai 7. Terus untuk cara panennya itu manual atau pakai mesin atau bagaimana Pak? Manual aja dulu. Manual mungkin kayak dipakai sumber daya manusia gitu ya Pak? Iya. Pakai orang. Ya pakai sabit gitu. Untuk hasilnya itu nanti dijual kemana Pak? Untuk hasil panennya? Cenderung ke Tengkulak Mas ya. Masih tengkulak. Harga Jadi- di bawah standar sampai 40. Jadi semuanya ke Tengkulak Pak? Iya. Berarti mungkin pernah coba ke selain Tengkulak atau gimana? Nggak bisa, masalahnya nggak tahu jalan, prosesnya juga nggak tahu. Kalau disimpan nggak ada waktunya untuk mengeringkan, terus nyimpennya tempatnya juga nggak ada. Kira-kira itu berapa perkiraan biaya produksi per musim tanam ya Pak? Untuk pupuknya atau benihnya, terus tenaga kerjanya dan sebagainya Pak? Dalam 1 hektar itu perkiraan sekitar 10 juta. 10 juta, itu semuanya Pak? Ya. Terus untuk Bapak itu mendapatkan bantuan dari pemerintah nggak Pak? Untuk subsidi pupuk atau nggak ada sama sekali Pak? Ya cuma subsidi cuma itu pupuk. Dari sekian hektar itu kan dikasih kalkulasi. Subsidi itu 1 hektar dapat berapa ya? 6 kalau nggak salah. 6 itu per bulan? Per tanam, musim tanam. Oh, kalau alat nggak ada Pak? Nggak ada, Kalau pelatihan di sini berarti belum ada? belum ada.
Terus bagaimana pendapat Bapak tentang keuntungan dari usaha padi saat ini, Pak? Sebetulnya padi itu masih lumayan, masih menguntungkan lah. Cuma tenaganya itu yang nggak ada. Jadi orangnya mumpuni secara ilmu, tapi secara tenaga nggak mumpuni. Jadi seimbang nggak Pak antara tenaga kerjanya sama hasilnya Gimana ya? menurut Bapak? Kalau musim-musim hujan begini tuh cenderung minus lah. Tapi kalau musim-musim bulan 9, 10 untung. Itu berarti perbedaannya musimnya. Musim, nah, masalah musim itu kalau musim hujan cenderung tenaga kerja susah, jadi ongkosnya naik, terus penghasilan stabil kan kata itu, cuma harganya turun. Terus untuk kesulitan dalam pemasaran hasil panen itu menurut Bapak apa aja? Ya nggak kesulitan, memang nggak berlaku, nggak berjalan. Berarti semuanya itu ketengkulak, udah nggak bisa kemana-mana Pak ya? Berarti kalau misalkan langsung dari orang yang membutuhkan, kayak misalkan ada nggak Pak kayak pemikiran mau jualan kayak toko gitu, toko sendiri tapi? Makanya itu gini, pertama kalau kita musim panen cenderung tenaga ke sawah, habis di sawah di rumah nggak ada yang ngeringkan. Terus kedua tempatnya juga nggak ada untuk nyimpen. Terus Bapak ada berencana menambah luas tanah atau berganti komoditas ke depannya? Kalau saya sih cenderung ke prosesi aja. Jadi prosesi kan sekarang itu agak lambat. Jadi saya cenderung ke sistem pengolahan yang lebih cepat. Terus untuk kondisi tanah dan air di lahan Bapak itu subur, kering, Kelebihan. air ya Iya. Pak? Terus berarti irigasinya itu sangat lancar? Iya. Terus adakah pengaruh perubahan iklim terhadap hasil panen Pak? Misalnya kayak hujan, terus serangan hamanya meningkat. Cenderungnya gitu, cuma tenaga kerjanya itu. Terus bagaimana hubungan dengan petani lain Pak yang ada di sekitar sini kayak bagus-bagus kelompok aja. tani, koperasi? Oh, nggak ada, Oh, nggak ada Pak. nggak ada. Tapi kalau misalkan gotong royongnya pasti ada Pak. Kayak membantu. Nggak ada gini masalahnya. Saya kan sini kan orang pendatang. Cenderung ini kan wilayah saya kan di sini. Nah, wilayah sini kok kepencil. Terpencil. Sama segini. Dari pusat desa itu cenderung ke wilayah sana. Sini kan dibagi empat wilayah. Empat wilayah berarti. Empat wilayah pertanian. Misalnya sini satu, sebelah sana satu, terus ujung sana satu. Nah, di sana ada bantuan, sana juga ada. Tapi sini belum. Masih ada bantuan itu apa tuh? Irigasi itu, tapi nggak fungsi. Berarti kayak misalkan petani lain membantu dalam irigasi gitu nggak ada ya Pak ya di sini? Nggak ada. Terus menurut Bapak itu tantangan terbesar dalam bertani berarti pada teknologinya Pak? Iya.